ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam ini, walaupun cuacanya sedang hujan, Allah gerakkan hati kita semuanya untuk bisa menghadiri majelis ilmu yang ini merupakan nikmat yang sangat besar yang harus selalu kita syukuri. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita masuk pada bab yang ke-8, Babul Istiqomah. Bab tentang istiqomah. Perkara istiqomah adalah perkara yang wajib ada pada diri seorang muslim, dan istiqomah sangat kita butuhkan karena seseorang itu akan dinilai dari keistiqomahannya. Tidak peduli apakah dia sebelumnya rajin beribadah atau dia sebelumnya semangat beramal soleh, tapi yang menjadi patokan adalah di akhir atau di penghujungnya. Kalau di penghujungnya dia tidak baik, dia tidak taat, tidak rajin, maka tidak dianggap atau bertanda buruk. Adapun di akhirnya adalah baik atau di penghujungnya ternyata dia semakin taat dan semakin semangat beribadah, ini perkara yang bertanda kebaikan. Oleh karena itu kita sangat memerlukan istiqomah sampai akhir hayat kita, karena perkara dunia ini yang menjadi patokan adalah di penghujungnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung penghujungnya. Kalau penghujungnya baik, maka yang awal-awal akan disempurnakan oleh Allah. Walaupun di awal-awalnya banyak kekurangan, tapi kalau di ujungnya baik, maka Allah akan lengkapi, Allah sempurnakan. Sebaliknya, kalau di awalnya baik, tapi di penghujungnya kurang baik, maka ini bisa mempengaruhi amalan yang baik di awal tersebut. Ini kalau di dunia. Adapun nanti di akhirat yang menjadi patokan adalah di awalnya. Kalau di awalnya sudah baik, maka selanjutnya akan baik semuanya. Tapi kalau di awalnya saja sudah tidak baik, maka seterusnya akan menjadi tidak baik. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat yaitu salatnya. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalannya akan menjadi baik. Tapi kalau salatnya kurang baik, maka seluruh amalan yang lain tidak menjadi baik. Maka istiqomah ini perkara yang sangat penting yang harus selalu ada pada diri seorang muslim. Imam An-Nawawi membawakan beberapa dalil untuk menerangkan tentang istiqomah dan juga keutamaan istiqomah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirta. Ayat pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta. Dan istiqomalah sebagaimana engkau diperintahkan. Walaupun ini perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun berlaku juga untuk seluruh umatnya. Kecuali kalau memang ada dalil yang mengkhususkan untuk baginda Nabi, barulah perintah itu khusus beliau.
Dan ada beberapa perkara yang memang khusus untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti firman Allah, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Ini khusus untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau tidak ada dalil atau keterangan, maka berlaku juga untuk umatnya. Fastaqim kama umirta, istiqomalah untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya diperintahkan oleh Allah untuk istiqomah. Dan istiqomah ini sebagaimana yang diperintahkan, kama umirta. Istiqomah ini harus sesuai dengan aturan, tidak boleh ngawur. Mungkin ada orang yang merasa dirinya istiqomah ternyata salah jalan. Ini tidak dinamakan istiqomah. Istiqomah itu harus kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Kalau dia istiqomah tapi tidak sesuai dengan yang diperintahkan, ini tidak dinamakan istiqomah. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mendefinisikan apa itu istiqomah. Al istiqomah hiya ayathbital insanu ala syariatillahi subhanahu wa ta'ala kama amarallahu wa yataqaddamuha al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Istiqomah adalah seseorang konsisten atau seseorang tegar ataupun tetap di atas syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah perintahkan dan didasari dengan keikhlasan kepada Allah. Kita ulangi, istiqomah adalah seseorang tegar atau tetap berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah perintahkan dan didasarkan atau didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang kelihatan lahirianya istiqomah, rajin ibadah, tapi kalau ternyata hatinya, batinnya tidak ikhlas, tidak disebut istiqomah. Walaupun orang melihat dia seakan-akan istiqomah. Dan ada orang yang istiqomah, ya, walaupun dia sangat ikhlas kepada Allah, tapi kalau caranya keliru, jalannya tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya, maka dia tidak juga dinamakan istiqomah. Mungkin ada orang yang istiqomah mengamalkan zikir tertentu dengan jumlah tertentu, bahkan memilih tempat tertentu. Dia cari tempat yang paling gelap di dalam gua. Dia berada di gua dengan membaca zikir tertentu dengan jumlah tertentu. Dia istiqomah, setiap hari lakukan itu. Istiqomah ya. Ini tidak dinamakan istiqomah. Kenapa? Tidak sesuai dengan perintah Allah ataupun juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara istiqomah ini memang bukan perkara yang mudah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulnya untuk istiqomah. Rasulullah saja Allah perintahkan untuk istiqomah. Fastaqim kama umirta. Wahai Muhammad, istiqomahlah kamu sebagaimana engkau diperintahkan. Karena ini perkara yang sangat penting, maka beliau pun diperintahkan oleh Allah untuk istiqomah. Dan istiqomah ini sekali lagi tidak berdasarkan hawa nafsu. Karena lanjutan dari ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, wastaqim kama umirta wala tattabi ahwaahum. Mohon maaf, dalam surat yang lain, maksudnya di surat Asy-Syura ayat 15 kata Allah, wastaqim kama umirta wala tattabi ahwaahum. Dan istiqomahlah kamu sebagaimana engkau diperintahkan dan jangan mengikuti kemauan mereka, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, jadi tidak dengan seenaknya sendiri orang itu mau istiqomah, tapi harus dengan tuntunan dalam syariat.
sebagaimana terjadi kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau sangat semangat ibadah dan istiqomah menjalankan ibadah itu sampai-sampai tidak ada waktu untuk keluarganya. Beliau di siang hari puasa terus sehingga tidak bisa mendekati istrinya sama sekali. Kemudian di malam hari juga qiyamul lail, berzikir, ibadah. Keluarganya, istrinya tidak pernah dia sentuh atau tidak pernah dia bercengkrama dengan istrinya tersebut. Melihat itu sahabat Hudzaifah, ya, sahabat Hudzaifah atau satu lagi ya, sahabat Salman Al-Farisi. Nah, sahabat Salman Al-Farisi menegur beliau, "Wahai Abu Darda, ya, sesungguhnya untuk Rabbmu memiliki hak, untuk dirimu punya hak, dan untuk keluargamu juga ada hak." Ketika disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW membenarkan perkataan sahabat Salman Al-Farisi itu. Nah, ini Rasulullah SAW melarang sahabat yang terlalu istiqomah, tidak sesuai dengan perintah Allah dan juga Rasulnya, walaupun ini berada di atas perintah Allah, ya, tapi kena melalaikan hak sebagian yang mendapatkan haknya, maka ini pun tidak baik, ya. Sahabat Abu Darda ini melakukan amalan yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Beliau puasa, beliau juga sholat malam. Ini semua perintah Rasulullah SAW. Akan tetapi karena terlalu ekstrim, ya, sampai melalaikan hak sebagian orang yang memiliki hak tersebut, maka ini menjadi tidak baik. Atau kebalikannya, ada orang yang kurang istiqomah, ya, istiqomahnya ala kadarnya. Ini pun tidak diperbolehkan, sebagaimana orang yang menggampangkan untuk berbuat dosa, tidak mau istiqomah, ini pun perkara yang terlarang. Oleh karena itu kita harus istiqomah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqomah ini ada dua macam. Istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, dan yang kedua istiqomah dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi kedua-duanya harus sejalan. Orang yang selalu mentaati perintah-perintah Allah, ini dinamakan istiqomah, dan dia meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, ini dinamakan istiqomah. Tapi kalau ada orang yang rajin menjalankan perintah Allah tapi kurang rajin meninggalkan larangan Allah, ini belum istiqomah. Atau ada orang yang rajin meninggalkan larangan Allah tapi tidak rajin menjalankan perintah-perintah Allah, ini juga tidak dinamakan istiqomah. Dan yang dimaksud dengan perintah-perintah Allah adalah perintah-perintah yang wajib, ya, perintah-perintah yang wajib. Maka kita teliti apakah yang wajib-wajib ini masih ada yang belum dikerjakan. Kalau belum dikerjakan, nah ini belum dinamakan istiqomah. Harus yang wajib-wajib ini bisa dikerjakan semuanya. Kemudian yang haram-haram, yaitu dosa-dosa besar, ya. Adapun dosa-dosa kecil, maka semua orang tidak terlepas darinya, ya. Namun seorang yang istiqomah, walaupun dia terjatuh dalam perbuatan dosa, dia tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa tersebut. Baik. Kemudian dalil yang kedua, wa qala Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim, min ghafurir rahim. Surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka para malaikat. Dan para malaikat ini menghibur orang-orang yang istiqomah ini dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu,
janganlah kalian takut dan juga jangan kalian bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah kalian dijanjikan oleh Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami menjadi wali-wali bagi kalian dalam kehidupan dunia dan juga di hari kiamat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kalian akan diberikan kenikmatan yang disenangi oleh diri kalian, yang diri kalian merasa puas dengan kenikmatan tersebut. Walakum fiha ma tad'un, dan apa yang kalian minta akan kalian dapatkan, akan diberikan kepada kalian. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hidangan dari zat yang maha pengampun lagi maha penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang mulia ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi untuk menjelaskan tentang keutamaan orang yang istiqomah, orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian mereka istiqomah, yakni sampai meninggal dunia, atau ayat ini berkenaan dengan orang yang akan meninggal dunia. Ketika mereka sedang sakaratul maut, maka turunlah para malaikat untuk menghibur dan menguatkan mereka. Karena kita tahu bahwa ketika orang sedang sakaratul maut itu perkara yang sangat berat. Di situ datang syaitan untuk menggoda manusia di detik-detik terakhir supaya dia bisa kafir, minimal supaya orang ini suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Maka orang-orang yang istiqomah turun kepada mereka para malaikat, dan para malaikat ini menjadi wali-wali bagi mereka. Namanya wali-wali ini yang menolong mereka, yang membantu mereka ataupun yang mendoakan untuk mereka. Ketika di dunia para malaikat ini menjadi wali-wali mereka, sering mendoakan orang-orang yang istiqomah, sering mendoakan ampunan, mendoakan rahmat, mendoakan keberkahan. Termasuk ketika akan meninggal dunia, para malaikat ini akan menguatkan mereka dengan memberikan kabar gembira dan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian merasa takut, yaitu jangan kalian takut dengan apa yang di hadapan kalian, ya. Apa yang akan terjadi di kemudian hari, yaitu setelah meninggal dunia, enggak perlu takut. Walaupun mungkin sekarang ini kalian merasakan kesulitan ataupun merasakan kesakitan, ya, sakaratul maut itu sangat menyakitkan. Walaupun demikian jangan takut, karena di depan kalian ada kenikmatan. Maka tidak heran orang-orang yang beriman dan yang istiqomah kalau mau meninggal dunia sangat mudah sekali ruhnya ini keluar dari jasadnya, walaupun dia merasakan sakaratul maut, namun di hadapannya ada kenikmatan, sehingga dia semangat untuk keluar dari jasad tersebut. Berbeda dengan ruhnya orang kafir atau ruhnya orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat, yang mungkin dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Ruhnya takut untuk keluar, karena setelah keluar ada siksaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna lil mauti la sakarat, ya. Sesungguhnya dalam kematian itu ada sakarat, ya. Dinamakan sakarat itu perkara yang bisa menghilangkan akal, ya. Sakarat, ya. Orang yang mabuk itu dinamakan sukron, orang yang mabuk. Sakarat itu sampai bisa tidak sadarkan diri karena saking beratnya situasi ketika itu. Kita ingat ketika Fatimah radhiyallahu anha masuk menemui Rasulullah dalam keadaan sakit yang sangat berat. Fatimah menangis lalu mengatakan, wa karba abata, wahai ayahanda betapa sulitnya keadaanmu, wahai ayahanda betapa sakit yang kau rasakan. Apa kata baginda Nabi SAW? Laisa ala abika kurban ba'dal yaum, ya, tidak ada bagi ayahmu rasa sakit setelah hari ini, ya. Cuma detik-detik ini saja merasakan sakit, tapi setelahnya langsung mendapatkan kenikmatan. Taib, sakaratul maut yang begitu sakit, yang begitu sulit,
namun orang-orang yang istiqomah mereka akan mudah menghadapinya karena mereka diberi motivasi oleh para malaikat, alla takhafu, jangan kalian merasa takut, wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih hati dengan perkara-perkara yang kalian tinggalkan atau perkara-perkara yang kalian lewati. Jangan bersedih dengan apa saja yang kalian lewati di masa yang lalu. Termasuk juga jangan bersedih ketika kalian akan meninggalkan keluarga kalian, meninggalkan anak, meninggalkan istri. Tidak perlu bersedih hati, karena orang yang beriman, orang yang istiqomah akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya, anak-anaknya, Allah yang menjamin. Kita ingat kisah Nabi Khidir dan juga Nabi Musa alaihissalam. Mereka memperbaiki rumah anak yatim, ya. Ketika Nabi Musa bertanya, kenapa diperbaiki sedangkan penduduk desa ini tidak mau menjamu kita, tidak mau kasih makan. Bahkan kata sebagian ulama tafsir, Nabi Musa dan Nabi Khidir itu mengetuk pintu satu rumah ke rumah yang lain, ya. Mengetuk satu pintu, mengetuk pintu yang lain untuk minta makan, ya, karena sudah nggak punya makanan, kelaparan, ya. Tapi tidak dijamu sama penduduk desa itu. Tapi kok Nabi Khidir mau-maunya dia memperbaiki rumah orang yang tidak mau menjamu, tidak mau memberi makan itu. Nabi Musa protes. Maka Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Kahfi itu bahwasanya ini rumah punya anak yatim dan wa kana abuhuma sholiha, ya, dan kedua orang tuanya sebelumnya adalah orang tua yang soleh. Allah ingin membesarkan anak ini kemudian agar anak ini bisa mengambil harta simpanan orang tuanya itu. Masya Allah. Kalau orang tuanya soleh, Allah yang menjaga hartanya, Allah jaga untuk anak-anaknya. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting soleh, ya. Mau meninggal kapanpun silakan. Ya, nggak perlu khawatir anaknya nanti kayak gimana, istrinya seperti apa. Kalau soleh, insya Allah Allah sudah menjamin itu semua. Nah, jadi di sini orang yang istiqomah, kata malaikat, wala tahzanu, jangan kalian bersedih hati atas apa yang kalian tinggalkan. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian karena mendapatkan surga yang mana kalian telah dijanjikan. Masya Allah, ya. Mereka betul-betul mendapatkan surga tersebut, ya, dan janji Allah tidak akan pernah meleset, ya. Allah akan selalu menepati janjinya bagi mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh, yang istiqomah. Mereka akan mendapatkan apa yang Allah janjikan untuk mereka. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami menjadi wali-wali kalian yang menolong kalian di dunia dan juga di akhirat. Di dunia para malaikat ini membantu mereka untuk ketaatan, mendoakan mereka untuk kebaikan. Dan di akhirat para malaikat juga membantu mereka, termasuk nanti juga ada syafaatnya para malaikat, syafaatnya manusia, syafaatnya orang-orang soleh. Semuanya sudah selesai, para malaikat pun akan memberi syafaat. Begitu syafaatnya para malaikat sudah selesai, barulah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan syafaat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kalian di dalam surga itu apa-apa yang tashtahi anfusukum, apa-apa yang disukai oleh diri kalian. Kata para ulama, apapun yang diinginkan oleh seorang di dalam surga langsung ada di hadapannya. Ya, para ulama mencontohkan seperti ada orang yang melihat burung yang terbang, kemudian dia saya pengen makan daging burung bakar. Ya, jadi hatinya terbetik, lihat burung, saya pengen makan daging burung bakar, langsung ada di hadapannya, masya Allah, hidangan. Inilah kenikmatan surga. Kalau di dunia, saya pengen makan apa, lihat lewat restoran yang mungkin mahal gitu ya, lihat ngiler sedikit gitu ya, pengen, tapi nggak dapat, langsung ada di hadapan. Tapi kalau di surga, masya Allah, kita baru kepengen saja, langsung Allah hadirkan di hadapan kita. Ma tashtahi anfusukum, apa yang kalian inginkan itu Allah sediakan. Walakum fiha ma tad'un,
dan bagi kalian apa yang kalian tad'un. Ini ada dua penafsiran ya. Tad'un itu apa yang dulu kalian minta ya, mungkin dulu di dunia dia minta ini minta itu tidak terkabulkan. Nanti di akhirat, nanti di surga mau minta apa saja Allah kabulkan ya. Mau minta istri berapa langsung Allah kabulkan. Masya Allah ya. Kalau di dunia minta istri nambah lagi nggak boleh sama istrinya ya. Nggak dikabulkan di dunia, tapi nanti di akhirat apapun akan dikabulkan oleh Allah. Penafsiran yang kedua, ma tad'un, yaitu apa-apa yang kalian serukan ya. Apa-apa yang kalian serukan atau kalian ya serukan. Baik. Nuzulan min ghafurir rahim. Ini sebagai jamuan dari Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala. Nuzulan yaitu hidangan, atau nuzul itu makanan untuk permulaan, makanan untuk muqaddimah. Datang tamu, kita hidangkan pertama kali mungkin minuman atau mungkin makanan ringan. Kalau sudah 1 jam lebih baru makan yang agak berat ya. Ya enggak harus 1 jam juga. Maksudnya biasanya dihidangkan yang ringan dulu, kemudian baru nanti ada makanan yang lain lagi. Nah, kenikmatan surga itu Allah sebutkan dengan kalimat nuzulan ya. Jadi semua kenikmatan surga itu hanya ibarat makanan yang permulaan, makanan untuk hidangan awal saja. Terus kenikmatan yang sesungguhnya di mana? Yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah melihat wajah Allah, maka semua kenikmatan surga tidak ada bandingannya. Ya, semoga kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut bagi mereka, rasa takut untuk perkara yang akan datang, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati atas apa-apa yang mereka tinggalkan. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha, mereka itulah penghuni surga yang kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amalan yang mereka kerjakan. Taib. Inilah balasan bagi orang-orang yang istiqomah, sebagaimana juga ucapan mereka orang-orang yang istiqomah ketika mereka masuk ke dalam surga. Mereka mengatakan alhamdulillahilladzi azhaba 'annal huzn rabbana la ghafurun syakur ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan ya. Rabbana la ghafurun syakur ya. Sesungguhnya Rabb kami adalah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Syakur ya. Syakur yaitu yang Maha terima kasih. Maha terima kasih, memberikan balasan lebih dari apa yang dikerjakan ya. Allah Subhanahu wa taala memberi balasan atas apa yang kita kerjakan, dan balasannya itu tidak sama. Namun balasannya Allah itu lebih besar dari apa yang dikerjakan oleh seorang hamba. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Hadis yang pertama, wa an Abi Amru Wakila Abi Amrah Sufyan ibn Abdillah qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala kul amantu billah
thumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abi Amru, dan sebagian yang lain menyebutkan Abi Amroh, namanya Sufyan bin Abdillah. Dia berkata, aku berkata kepada Rasulullah SAW, kulli fil Islam, wahai Rasulullah, berikan atau beritahukan kepadaku perkara di dalam agama Islam, suatu perkara la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang aku tidak bertanya kepada siapapun kecuali kepadamu. Beri saya satu kesimpulan dalam agama Islam, perkara yang saya bisa jadikan pegangan. Saya tidak bertanya kepada siapa-siapa lagi kecuali kepada engkau. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah. Masya Allah, ini dua kalimat yang sangat ringkas, dan ini menjadi kesimpulan dari agama Islam, ya. Dari awal sampai akhir seluruh ajaran agama Islam ini adalah terkumpul pada dua kalimat ini, kul amantu billah. Katakan, aku beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah yakni bertauhid, mentauhidkan Allah. Amantu billah, dia bersaksi, ya. Katakan, aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah kalimat tauhid. Kalau dia sudah bersaksi seperti itu, dia sudah memiliki tauhid dan menjalankan konsekuensi daripada tauhid itu, dan istiqomah sampai dia meninggal dunia, maka dia akan selamat. Kalau seseorang dalam kehidupan ini dia benar tauhidnya, tidak berbuat kesyirikan, lalu istiqomah dalam seperti itu, istiqomah di atas tauhid, tidak berbuat kesyirikan sampai meninggal dunia, insya Allah akan selamat. Maka inilah yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini ketika dia meminta suatu amalan atau suatu wejangan untuk dijadikan pegangan. Beliau mengatakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Beriman kepada Allah ini mencakup semua ajaran dalam agama Islam. Beriman kepada Allah artinya dia beriman kepada semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dia beriman kepada Allah berarti dia juga beriman kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada Allah artinya dia menjalankan semua perintah-perintah Allah. Dia beriman kepada Allah berarti dia juga meninggalkan semua larangan-larangan Allah, menjalankan semua syariat agama ini, ya. Kemudian istiqomah di atasnya, ya. Taib. Ini prinsip dalam agama Islam, ya. Dan siapa yang berada di atas prinsip ini, dia sudah memenuhi standar untuk selamat. Adapun kalau ada yang prinsipnya tidak benar, prinsip agamanya kurang benar, atau ada yang keliru dalam prinsip agamanya, dia masih melakukan kekafiran atau perkara-perkara yang menyebabkan kekufuran atau mengeluarkan dari agama Islam, atau dia melakukan kesyirikan, maka belum ada standar untuk selamat. Tapi kalau orang beriman kepada Allah kemudian istiqomah, insya Allah dia punya standar untuk selamat nanti di akhirat. Dan tentunya beriman di sini bukan hanya ucapan, walaupun di sini Rasulullah mengatakan kul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, namun harus menjalankan konsekuensi dari apa yang dia ucapkan. Artinya yang dia ucapkan itu sinkron dengan apa yang ada dalam hatinya. Antara lisan dengan keyakinan itu harus sejalan. Tidak bisa dia hanya mengatakan aku beriman kepada Allah tapi hatinya tidak beriman, hatinya tidak yakin. Ini tidak akan selamat. Ini tidak dinamakan beriman. Orang dikatakan beriman kalau sesuai apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia yakini dalam hati. Apakah ada orang yang tidak sesuai lisannya dengan hatinya? Ada atau tidak? Ada, yaitu orang-orang munafik. Orang-orang munafik tidak sinkron. Yang mereka ucapkan, mereka bersaksi, bersyahadat, tapi ternyata hatinya tidak beriman, hatinya kafir.
Taib, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, annahu yanbaghi lil insan idza qama bi amalin ay yash'ur annahu qama bihi lillah. Ya, seharusnya bagi seorang manusia apabila dia menegakkan suatu amalan, dia merasa bahwasanya dia telah menegakkan amalan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Artinya selalu ikhlas kepada Allah. Dia tidak menegakkan suatu amalan untuk riya ataupun yang lainnya. Baik. Hadis yang berikutnya, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wa saddidu wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaribu wa saddidu, ya. Qaribu yaitu berusaha untuk berusaha untuk mendekati amalan secara sempurna, berusaha untuk sempurna, berusaha untuk mendekati kebenaran. Wasaddidu, dan berusaha untuk menepati, ya, selalu tepat dengan kebenaran. Wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi amali. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada seorang pun yang selamat dengan amalannya. Ketahuilah sesungguhnya seseorang tidak akan selamat dengan amalannya. Para sahabat langsung bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau wahai Rasulullah juga tidak selamat dengan amalanmu? Beliau mengatakan, wala ana, termasuk saya juga tidak selamat dengan amalan saya. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin, kecuali Allah telah yataghammadani, ya, Allah telah menyelimuti atau Allah telah memberikan untuk saya rahmat dan keutamaan. Taib. Di sini qala al ulama, kata Imam An-Nawawi, makna al istiqamah luzumut taatillahi ta'ala. Qalu wa hiya min jawami'il kalim wa hiya nidhamul umur wa billahi taufiq. Makna istiqamah adalah luzumut ta'ah, yaitu konsisten di atas ketaatan kepada Allah. Qalu wa hiya min jawami'il kalim, dan para ulama mengatakan termasuk hadis yang jawami'ul kalim, yang ringkas namun maknanya sangat dalam. Wahia nidhamul umur, dan itulah aturan segala urusan. Wabillahi taufik. Taib. Dalam hadis ini kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mendekati. Kita berusaha untuk istiqomah, ya. Kalau seandainya tidak mampu atau belum mampu untuk istiqomah 100%, paling tidak mendekati. Jadi qaribu wasaddidu ini ibarat seperti bidikan ketika memanah. Ketika orang memanah itu ada apa yang dibidik, apa namanya, target, ya, ada target yang mau dibidik, dan yang paling tepat ya yang ada di tengah-tengah itu, ya, yang bunderan yang ada di tengah-tengah itu, yang kalau seorang memanah tepat pada sasaran itu, maka itu dinamakan wasaddidu, yaitu yang tepat. Kalau yang sekitarnya, yaitu namanya qaribu. Kalau tidak bisa tepat sasaran, ya, maka paling tidak mendekati. Begitulah kita di dalam beramal. Karena tadi kita sebutkan bahwa istiqomah ini bukan perkara yang mudah. Maka seorang berusaha, walaupun tidak mampu 100%, dia harus berusaha untuk mendekati istiqomah.
baik istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah maupun istiqomah dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Karena semua manusia adalah terjatuh dalam kesalahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairu al-khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam itu melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang mau bertobat. Nah, orang yang istiqomah itu, yang mendekati istiqomah, ketika dia terjatuh dalam kesalahan, dia berusaha untuk kembali. Kalau dia terjatuh dalam dosa, dia bangkit, dia kembali, dia tobat, dia banyak beristighfar. Ini mendekati, ya. Atau ketika melakukan ketaatan, maka dia lakukan amalan-amalan yang wajib. Kemudian dia berusaha untuk melakukan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan kebenaran, tepat. Caranya benar, gerakannya benar, bacaannya juga dia berusaha untuk sesuai dengan tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua amalan. Ketika sholat misalkan, dia berusaha untuk tepat dengan kebenaran. Bacaannya dia pengen sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, ataupun gerakannya dia usaha sesuai dengan tuntunan Rasulullah dalam ibadah haji, dalam ibadah umroh, ataupun dalam semua amalan dia berusaha untuk tepat sasaran. Kemudian wa'lamu annahu la yanjua ahadum minkum bi amali. Ketahuilah bahwasanya tidak ada seseorang yang selamat dengan amalannya. Amalan seseorang itu tidak bisa menyelamatkan dirinya. Para sahabat langsung bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga? Karena mereka paham yang paling banyak amalannya adalah siapa? Rasulullah. Kalau kami, amalan kami ya wajar ya, karena amalan kami kan enggak terlalu banyak, masih kurang. Tapi kalau Rasulullah amalannya sudah paling banyak, amalannya paling di atas. Apakah engkau yang begitu banyak amalanmu, wala anta ya Rasulullah, tidak juga bisa menyelamatkanmu? Apa kata beliau? Wala ana, tidak juga saya. Walaupun amalan saya banyak, tidak bisa menyelamatkan saya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin, kecuali melainkan itu semua karena Allah telah meliputi diriku dengan rahmat dan juga karunia-Nya. Jadi kita ini masuk surga, bisa selamat dari api neraka gara-gara rahmat Allah, bukan karena amalan kita. Mungkin ada yang bertanya, bukankah dalam surat atau dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man amila amalan salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amalan soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka dia akan diberikan kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan diberi balasan dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, dari ayat ini menerangkan barang siapa yang beramal soleh, berarti amal soleh punya andil. Amal soleh bisa membuat orang diselamatkan, membuat orang mendapatkan balasan yang istimewa di dunia maupun di akhirat. Berarti amal soleh ada dampaknya. Sedangkan hadis yang kita baca ini, seseorang tidak akan selamat dengan amal solehnya. Amal soleh seseorang tidak bisa memasukkan dia ke surga, tidak bisa menyelamatkan dia dari neraka. Adapun ayat ini, amal soleh membuat dia bahagia di dunia, membuat dia masuk surga, dan membuat dia terhindar dari api neraka. Seakan-akan bertentangan, ya. Tapi sebetulnya tidak bertentangan, ya. Karena hadis ini menggunakan kalimat ba, tidak akan selamat salah seorang di antara kalian bi amalihi, dengan amalannya.
Dan kalimat ba atau huruf ba dalam bahasa Arab maknanya sangat luas, ya. Ba di sini bermakna ba lil iwad, ba untuk iwad, ba untuk tukar. Jadi seseorang tidak bisa menukar amalannya dengan keselamatan atau dengan surga. Tidak bisa dia menukar amalannya dengan selamat dari neraka, tidak bisa dia menukar amalannya dengan masuk surga. Jadi kalau untuk menukar maka tidak seimbang, ya. Tidak bisa ditukar. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan surga, menyelamatkan dari neraka itu lebih besar dari amalan seorang hamba. Amalan kita ini ditukar dengan nikmat dunia sekarang, ya, atau nikmat yang ada dalam diri kita ini, suatu hembusan nafas saja mungkin tidak bisa menukar dengan amalan kita, apalagi dengan kenikmatan surga yang tidak bisa kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak terbetik dalam hati manusia sedikit pun, ya, nikmat yang sangat besar dan itu dia rasakan selama-lamanya, maka tidak bisa ditukar. Jadi huruf ba di sini maknanya adalah ba lil iwad. Karena ba itu ada yang ba lil iwad, ada ba sababiyah, ba untuk sabab atau ba untuk iwad. Nah, kalau dalam konteks ini ba adalah untuk iwad, maka tidak bisa. Misalkan istaraitul qalam bi 5,000 rupiah. Istaro itu aku membeli kolam pulpen bi 5,000 dengan 5.000 rupiah. Bi di situ kira-kira apa? Aku membeli pulpen dengan, ya, bi 5,000, bi 5,000. Kira-kira bi di situ apa? Bi tukar, ya. Jadi aku menukar pulpen dengan uang 5.000 rupiah. Tapi kalau zahabtu ilal masjid bis sayyarah, aku ke masjid bis sayyarah dengan mobil. Nabi di situ apa kira-kira? Dengan namanya sabab, ya, dengan perantara, yaitu dengan sebab perantara mobil gitu, ya. Itu bi. Jadi ada berbeda maknanya. Nah, ba di sini seperti yang kita contohkan pertama tadi, aku membeli pulpen dengan 5.000 rupiah. Nah, surga tidak bisa dengan amalan. Surga tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar dengan amalan. Adapun amal soleh, seorang masuk surga dengan amal solehnya, bi sebagai sebab, bi sebagai wasilah. Nah, itu boleh. Seorang masuk surga dengan sebab amal solehnya, dengan wasilah amal solehnya. Nah, ini bisa. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi, amal soleh bisa memasukkan ke surga itu sebagai sebab saja, ya. Dan sebab orang masuk surga itu selain amal soleh ada sebab yang kedua, apa itu? Rahmat Allah. Jadi bukan cuma satu sebab, tapi ada dua sebab orang itu masuk surga, dengan amal soleh dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, seorang jangan merasa ujub, sombong dengan amalannya. Karena amalan yang kita kerjakan itu tidak ada apa-apanya dengan nikmat Allah. Termasuk nikmat Allah adalah hidayah untuk bisa beramal soleh. Seorang bisa beramal soleh karena hidayah, karena Allah yang membantunya untuk bisa beramal soleh. Tidak pantas seseorang untuk merasa ujub, bangga dengan amalannya. Ada sebuah kisah yang masyhur, walaupun dari sisi sanadnya dipermasalahkan, tapi ini kisah yang masyhur tentang seorang ahli ibadah yang beribadah di sebuah pulau. Dia makan dari buah delima yang Allah tumbuhkan, dia minum dari air tawar yang ada di pulau tersebut. Dia sore hari dan pagi hari dia turun untuk minum dari air tawar itu dan juga makan dari buah delima yang setiap hari berbuah dan matang. Dan dia beribadah kepada Allah, ya, kalau tidak salah 500 tahun ya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti Allah bangkitkan hamba ini. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmat saya. Lalu orang ini protes, ya Allah, saya masuk surga ini bukan karena rahmatmu, tapi karena amalan saya. Maka disuruh timbang ya, amalan yang dia kerjakan selama 500 tahun itu dengan satu nafas atau satu nikmat berupa mata yang dia gunakan untuk melihat, satu buah mata yang bisa dia gunakan untuk melihat. Ternyata tidak ada bandingannya dengan nikmat mata tersebut ya. Apalagi dengan nikmat surga. Dan dia pun menyesal, bertobat dan minta ampun kepada Allah, dan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seorang tidak merasa ujub dengan amalannya, karena kita semua bisa masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan fadl. Fadl ini keutamaan. Disebut dengan fadl, maknanya adalah Allah memberi balasan melebihi apa yang kita kerjakan. Seperti seorang punya karyawan, biasanya dia gaji 1 bulan 2 juta, ini dia gaji 1 bulan 10 juta. Padahal pekerjaannya sama seperti pekerjaan pada umumnya atau biasanya dia kerjakan, tapi dia gaji sebanyak 10 juta. Nah, ini namanya fadl. Tidak sebanding dengan kerjaannya. Mungkin kerjaannya cuma sedikit tapi bayarannya banyak. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala punya fadl, punya keutamaan, membalas
perbuatan hamba dengan balasan yang sangat banyak melebihi amalannya. Dan ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian karena ini hadis cuma 2 hadis tentang istiqomah, dan kita akan masuk pada bab yang berikutnya, bab yang ke-9. Maka ada perlunya kita sebutkan kiat-kiat agar bisa istiqomah. Yang pertama yaitu minta bantuan kepada Allah. Seseorang bisa istiqomah kalau dibantu sama Allah. Kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak mungkin bisa istiqomah. Maka kita berdoa dengan doa yang sangat serius, doa yang tulus, minta istiqomah, minta agar Allah bantu kita bisa istiqomah. Terutama dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam sholat, kita renungkan dengan sebaik-baiknya. Jangan cuma numpang lewat begitu saja, yaitu membaca ihdinas siratal mustaqim. Maka kita hadirkan hati untuk merenungkan dan menghayati ayat itu. Betul-betul kita hadirkan permohonan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan mustaqim. Kita setiap saat butuh ditunjukkan, mendapatkan hidayah ke jalan siratal mustaqim. Kalau belum mendapatkan jalan yang lurus, kita minta agar ditunjukkan jalan yang lurus. Kalau sudah mendapatkan jalan yang lurus, kita minta agar dikokohkan untuk berada di atas jalan yang lurus itu. Kalau kita sudah dikokohkan di atas jalan yang lurus itu, kita minta agar ditambah lagi, dibukakan pintu-pintu kebaikan yang lain. Karena kadang seorang itu istiqomah di atas satu amalan, dia belum bisa istiqomah dalam amalan yang lain. Kita selalu minta kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu kebaikan yang lain. Atau doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dan ini kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Ini kiat istiqomah. Jadi menuntut ilmu itu adalah zikrullah. Orang kalau setiap hari zikir kepada Allah, maka istiqomah. Menuntut ilmu itu kita sedang berzikir kepada Allah. Allah sebutkan orang-orang yang berilmu itu dengan ahlu zikir. Fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kepada ahli ilmu, Allah namakan dengan ahlu dzikri karena ilmu itu sebagai zikir. Nah, kalau orang setiap hari punya ilmu, dia hadir di majelis ilmu, dia mendapatkan peringatan, mendapatkan nasihat, nah, dia sedang berzikir kepada Allah. Atau ketika salat Jumat, fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Ketika diserukan panggilan Allah, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Maksudnya kata para ulama mendengarkan khutbah. Nah, khutbah itu ilmu, jadi zikir Allah sebutkan. Menghadiri majelis ilmu, masya Allah, ini membantu kita untuk istiqomah. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, mendakwakan ilmu itu. Kalau kita sudah memiliki ilmu, kita berusaha mendakwakan ilmu, ini juga wasilah agar bisa istiqomah. Karena ketika kita mendakwakan ilmu, sejatinya kita sedang mendakwai diri kita sendiri. Ya. Setiap hari kita berdakwah, kita sedang menasihati diri kita. Sebelum kita menasihati orang lain, ya, nasihat itu tertuju untuk diri kita. Maka ini wasilah yang terbaik untuk istiqomah. Oleh karena itu, ya, kita juga terlibat di dalam dakwah, ya. Walaupun bukan yang sebagai penceramahnya, bukan sebagai yang pembicaranya, tapi kita terlibat di garis atau jalur dakwah itu. Apakah yang menyebarkan, apakah yang mengadakan, apakah yang penting ikut andil dalam dakwah. Ya, insyaallah ini wasilah istiqomah. Atau mungkin ada tempat-tempat yang belum tersentuh dakwah, kita berusaha lobby untuk mendatangkan ustadz. Ya, mungkin ini musola perkampungan ini ternyata tidak ada kajian. Kita punya teman di situ, coba kita lobby, kita bisa datangkan ustadz untuk berdakwah di tempat itu. Masya Allah, ini jadi wasilah.
Kemudian yang terakhir agar bisa istiqomah adalah memilih teman yang baik. Ini yang sering disarankan oleh para ulama agar istiqomah adalah mencari teman yang baik. Betul-betul selektif dalam memilih teman, karena memang as-sahibu as-sahib, ya. Pepatah mengatakan as-sahib as-sahib, ya. Teman itu menggeret. Ya, namanya teman itu menarik, menggeret, ya, menggeret, ya, betul, ya. Itu. Jadi kalau tidak tepat memilih teman yang baik, bisa-bisa kita terjerumus dalam perkara yang sia-sia atau jauh dari kebenaran ataupun jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamul afiyah, dan semoga kita mendapatkan keistiqomahan sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah selesai, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.